CR-V tahun 2009 dengan kapasitas mesin 2400 cc atau CR-V dengan mesin K24. Saya akan mengurusi bagian fitmentnya. Coba turun dongkrak ini masih 4 jarian. Makanya ini sekarang udah kita potong lagi dan sekarang udah dikawat. Rawani nih sebenarnya. Apakah CR-V K24 ini reliable buat harian? Nah, oke, kembali lagi di channel saya, dan untuk di video kali ini masih seputar dunia perbengkelan, yang dimana bagi teman-teman yang menonton, saya lagi bawa mobil besar yaitu CR-V tahun 2009 dengan kapasitas mesin 2400 cc atau CR-V K24, punyanya bos besar atau orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Nah, jadi ceritanya beberapa hari ini saya diamanati buat ngurusi beberapa segmen yang ada di mobil ini. Di video kali ini saya akan mengurusi bagian fitmentnya, yang dimana untuk waktu dapat mobil ini itu kondisinya masih benar-benar standar jeglik. Jadi kaki-kaki masih senyap, ban velg masih orinya, mesin juga masih standar, pokoknya full standar. Kebetulan untuk semalam itu udah kita carikan velgnya pakai aftermarket yang tentunya dengan spek yang nggak terlalu lebay. Jadi spek velg di mobil ini itu nggak yang lemah tapi nggak yang terlalu agresif. Jadi kalau menurut saya ini spek yang bener-bener pas buat CR-V ini, tanpa spacer, walaupun belum dipendekin ya, fitmentnya itu bisa rata fender gitu. Oh ya, by the way, untuk CR-V 2009 ini untuk spek velg bawaannya itu ring 17, lebarnya kalau nggak salah 7 atau 7,5, pakai ban 225/65. Jadi kuadel ya, tebel, dan ringnya itu kalau menurut saya kekecilan kalau di bodi CR-V. Yes, pokoknya nanti saya bakal tunjukin untuk velg dan hasil fitmentnya kayak gimana, tapi setelah beres semua. Dan juga nanti mungkin asik juga kalau saya bikin sedikit reviewnya, apakah CR-V K24 ini reliable buat harian dengan cc besar dan juga bodi yang bongsor. Pokoknya nanti saya bakal review di akhir video setelah semuanya beres. Nah, balik lagi ke misi kita hari ini, yaitu untuk mengurusi si bagian fitmentnya. Ceritanya di rumah itu lagi kosong stok pernya buat per-per yang untuk mobil-mobil besar gitu. Makanya di pagi hari ini saya mau cari per dulu. Untuk yang belakang sih saya udah ada, walaupun nanti mau nggak mau tetap harus ada penyesuaian, dikarenakan saya mau nyeting si CR-V ini biar sedikit agak lebih pendek, biar lebih padat lah untuk jarak antara ban ke fendernya. Dan yowes, mau nggak mau dikarenakan kosong kita harus cari pernya dulu, karena kalau saya lihat-lihat per depan itu harusnya spring rate-nya yang keras, jadi biar nggak terlalu ambles buat nopang si mesin K24-nya ini. Many hours later. Nah, ini akhirnya per yang baru udah kepasang. Untuk proses pemotongan tadi nggak saya shoot karena nggak sempet. Ya kurang lebih untuk potongannya itu kurang lebih mau piro ya, 1,5 uliran. Dan ini dipotong segitu masih ngepres atas bawah, jadi nggak khawatir
si pernya ini gantung gitu loh. Jadi masih aman-aman aja. Terus kemudian untuk stoppernya juga kita potong biar nggak ganjel waktu udah pasang gitu. Dan yes, untuk sekarang ini tinggal dipasangin ke si mobilnya. Nah akhirnya tadi dicoba turun dongkrak masih 4 jarian. Makanya ini sekarang udah kita potong lagi dan sekarang udah dikawat karena gantung dikit tapi nggak sampai yang lepas dari mangkokannya ini. Dan yowis, ini tinggal dipasang roda lagi. Nah ini sekarang kita tinggal ngerjain yang belakang karena depan udah beres. Untuk yang depan ini bautnya satu di bawah sama ada beberapa di atas, tapi untuk atasnya ini harus dari dalam sini. Nah untuk yang belakang ini juga kita melakukan penyesuaian, tetap harus motong walaupun untuk spring rate-nya ini lebih empuk dibandingkan standarnya, tapi posisinya dia lebih panjang, makanya mau nggak mau harus dipotong. Yang penting ukurannya sama, nggak meleset sama nggak gantung. Nah ini jadinya segini, jari sempit bro, rawani nek semene terlalu pendek ya, jane nek mobil roto posisinya rapopo, cuma iki mobilnya jadi tengah, makanya kita revisi bagian yang belakang. Nah ini percobaan kedua, udah ditinggiin. Nah ini kan ini masih di handrem ya, nanti handrem lepas bakalannya turun. Dan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Fitmentnya nggak begitu pendek dan nggak begitu tinggi gitu, jadi nggak ke bocah-bocahan dan juga nggak ke om-oman gitu. Jadi ini masih manusiawi lah cepernya gitu. Untuk yang depan saya ulangi lagi, kemarin kita lakukan proses penceperan dengan metode penggantian per beserta penyesuaian dengan cara dipotong gitu. Kurang lebih depan kita potong sepanjang 1,5 ulir dari per standarnya dan ditemukan fitmentnya 2 jari sempit gitu. Untuk yang belakang metodenya juga sama, penggantian per dengan penyesuaian dengan cara pemotongan si ulir pernya. Tapi bedanya untuk yang belakang karena nggak butuh pendek yang banget. Untuk yang belakang ini kita lakukan pemotongan kurang lebih setengah ulir aja. Nah dengan pemotongan setengah ulir per itu didapat fitment kurang lebih 3 jari rapet. 3 jari nggak masuk ya, ini 2 jari longgar lah gitu. Dan untuk fitment segini masih sangat amat aman, nyaman, nggak gelodakan, nggak kayak gerobak, tapi juga masih enak buat dilihatnya. Nah untuk velgnya ini saya pakaikan NK RPF Phase 2, kalau nggak salah ini Phase 2 ya, replika yang jelas soalnya ya sing ori ya larang toh. Ini replika dengan spek velgnya ring 18 lebar 9, ET 28 rata. Jadi 4-4-nya itu sama spek velgnya. Dan saya pakaikan juga ban 235/55 ring 18. Ya sebenarnya kemarin pengennya itu per 50.
235/50. Cuma kalau saya pikir-pikir lagi kayaknya terlalu tipis, nanti untuk fitmentnya biar ban ke fender itu mepet butuhnya pendek banget gitu. Makanya daripada kayak gerobak, daripada susah buat dinaikin, daripada rasanya kenyamanannya itu berkurang, makanya saya putuskan buat ambil yang per 55 aja gitu. Dan sebenarnya ada tambahan satu lagi, saya lagi mesen dekal ala-ala anak-anak diesel, cuma yang simpel-simpelan aja. Saya pesannya di bagian bawah sini aja, printing. Cuma karena ini belum jadi belum sempet dipasang. Mungkin kalau misal stikernya udah jadi, saya bakal bikinkan videonya sendiri. Dan untuk modifikasinya kayak gini, sekarang kita tinggal coba gimana rasanya bawa CR-V K24 ini buat jalan, terutama buat harian. Ayo. Untuk yang pertama yang saya rasakan yaitu boros. Untuk image pertama dari CR-V 2.4 itu boros, karena untuk average di speedometer ini 1 liter untuk 6,4 km. Tapi di balik borosnya itu tenaganya ngapus itu. Tenaganya itu nggak perlu gas LG. Ini saya nyelip truk ya. Ini cuma ditoel dikit. Enak banget bro. Jadi kalau menurut saya CR-V ini bukan ke boros, tapi lebih ke efisien. Di samping borosnya dapat kencengnya. Ya kalau menurut saya pribadi, bagi teman-teman yang mungkin mau ngambil CR-V 2.0 atau 2.4, saya sarankan yang 2.4 sekalian. Soalnya borosnya selisih nggak seberapa, tapi tenaganya beda banget, nggak lemot. Nah itu untuk secara tenaga. Untuk secara lain-lainnya, fitur dan segala macam, ya kalau menurut saya ini sangat-sangat cukupan. Walaupun dari segi desain emang ada beberapa yang masih kelihatan udah agak berumur, tapi ya nggak menjadi sebuah permasalahan. Terus kemudian secara bandingan juga masih enak, suspensinya secara dimensi untuk CR-V ini juga nggak begitu gede dan nggak begitu kecil, jadi apa ya, medium lah. Apalagi dengan posisi yang udah dipendekin, jadi mobilnya itu lebih kerasa lebih compact gitu. Walaupun tetap secara dimensi itu tetap, cuma ya feeling kita aja, feeling kita sebagai driver set itu rasanya mobilnya lebih kecil, ya mirip-mirip HR-V jadi POV-nya. Ya kurang lebih seperti itu untuk video kali ini dari saya, video tentang penyetingan fitment si CR-V 2.4 ini dan review secara POV dari sudut pandang saya terhadap CR-V 2.4 ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Kalau teman-teman yang mungkin pengen nyeting fitmentnya, teman-teman bisa langsung hubungi kita atau tanya-tanya dulu di Instagram kita di bawah sini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Dan terima kasih buat bos besar yang udah mempercayakan saya untuk mengurusi si CR-V ini, mempercantik bagian video. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep it terus and see ya. Nah ini kita sekarang POV yang jadi passenger sebelah kiri. Untuk ya kurang lebih penampakannya kayak gini. Legroomnya luas, jadi kayak car reviewer.